Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik dengan saya Firman, teman-teman ya. Oke, jadi alhamdulillah kemarin videonya udah beres. Saya buat 3 part, teman-teman ya. Yang pertama sih saya buat masalah tentang nasihat anxiety. Terus yang kedua saya buat sensasi badan goyang. Terus yang terakhir saya buat sensasi takut mati, teman-teman. Dan semuanya udah saya upload ya dari part 1 sampai part 3. Jadi coba kamu nonton kalau misalkan kamu masih ngerasain ya. Jadi kalau misalkan kamu udah nggak ngerasain takut mati atau udah nggak ngerasain kelayangan, itu jangan nonton, teman-teman ya, buang waktu. Karena di situ juga saya nggak sama sekali maksa kalian buat nonton video ini ya, nggak sama sekali, kecuali kalau misalkan kamu lagi butuh, lagi urgent, lagi butuh sharing, lagi butuh pengalaman dari seseorang udah sembuh, boleh lah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nggak butuh-butuh amat ya udah nggak apa-apa. Ya karena di sini saya niat cuma sharing doang, barangkali ngebantu pengalaman saya buat kalian. Ya kayak gitu loh teman-teman ya. Nah rencananya di video sekarang saya mau buat sensasi takut gila, teman-teman ya. Karena kalau misalnya kamu lihat komentar di video sebelumnya, ternyata masih ada beberapa orang yang masih takut gila, teman-teman ya. Walaupun emang kalau misalkan kamu udah sembuh denger ini tuh pasti ketawa ya. Kenapa sih dulu takut gila? Kenapa sih? Tapi udahlah, nggak apa-apa ya. Jadi kasihan buat teman kita yang masih ngerasain takut gila ya. Saya pun pernah ngalamin, teman-teman ya. Dan prosesnya itu lama banget juga. Pokoknya nggak akan saya lupain juga, teman-teman, karena takut gila ini sangat luar biasa banget ya buat pengalaman pribadi saya. Nah, jadi sebelum ke pembahasan, saya mau ngasih tahu di sini bahwa di part 1 ini saya akan ngasih tahu bagaimana saya kena sensasi takut gila ini. Lalu part 2-nya saya kasih tahu solusinya, insya Allah. Dan part 3 seperti biasa saya kasih kesimpulan dari semua part, teman-teman ya. Oke, jadi sebelum mulai juga, karena ini malam minggu ya, saya buat konten malam minggu. Saya mau nanya kalian, biasanya jam segini lagi ngapain? Ini menuju malam minggu, maksudnya saya buat konten jam 3:30 sore, teman-teman ya. Biasanya kalian lagi apa jam segini gitu kan ya. Terus juga saya mau tahu, bandingin sebelum kena anxiety, terus juga setelah kena anxiety, biasanya malam minggu ini kamu kemana, rencana kemana gitu, weekend kemana, apakah sama temen, sama keluarga, atau sama doi, teman-teman ya. Coba kemana ya, pengen tahu, kepo dong, nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi sebelum masuk juga di sini saya nggak lupa ya teman-teman ya, saya selalu doain buat kalian, buat teman seperjuangan, ya Allah, semoga diberi kesembuhan buat kalian lagi nonton video ini. Semoga diberi kesembuhan, jauh dari penyakit, jauh dari musibah, teman-teman ya. Terus juga semoga cepat menemukan dunia baru, jauh lebih tenang, jauh lebih asik lagi, teman-teman ya. Karena itu saya ngerasain juga loh, seriusan ya. Terus juga yang terakhir saya doain semoga kamu selalu dimurahkan rezekinya ya, amin. Oke, jadi di sini saya akan ceritain pengalaman, mungkin agak lupa-lupa ingat karena 2019, teman-teman ya, takut gila ini. Jadi sebetulnya waktu itu kan kena dulu nih, saya cerita lagi nggak apa-apa, karena di part 1 ini saya ceritain pengalaman doang ya. Jadi waktu itu kan biasalah, setelah asar saya tidur kan, ini cerita singkatnya karena kamu juga udah tahu kan di video sebelumnya. Asar tidur, terus bangun goyang, itu kan ngerasa gempa sendirian, terus selalu ngerasain sensasi takut mati, teman-teman ya. Dan makin sini salahnya saya tuh masuk grup ansietas, makin mumet kan di situ, karena sering baca postingan yang mereka ngerasain, terus mereka posting, dan akhirnya kita kesugestiin ya, yang tadinya nggak takut jadi takut, teman-teman ya. Jadi ceritanya gini, setelah masuk grup ini lagi-lagi setelah masuk grup itu ada yang ada yang bilang hidup itu kayak linglung, terus kayak nggak nyata, akhirnya saya takut gila. Itu saya baca postingan itu langsung kesuges sama diri saya sendiri. Dan setelah itu langkah berikutnya lagi-lagi saya searching. Jadi saya sampai tahu apa itu skizo, saya sampai tahu apa itu ini. Itu semuanya dari internet, teman-teman ya, yang memang mungkin kurang tahu bahwa itu sumbernya jelas apa enggak, dokter apa bukan, saya nggak tahu. Yang penting saya baca, terus saya sama-samain gejalanya, teman-teman ya. Akhirnya saya bukan ngerasain gila, tapi ngerasain lebih ke takut gilanya, teman-teman ya. Nah dari situ sampai nggak bisa ngapa-ngapain, karena gini loh, kalau misalkan takut gila itu kita mau ngapa-ngapain pikiran kita tuh berisik ya.
Jadi misalkan kita lagi lagi belajar, lagi ngerjain sesuatu, bahkan lagi hiburan pun pikiran kita tuh tetap jalan. Takut gila, takut gila, takut gila gitu loh. Contohnya ya, kalau misalkan saya tuh lagi ngerjain tugas ya, ngerjain tugas kuliah, padahal lagi fokus, tapi setelah fokusnya hilang sedetik aja nempel lagi. Jadi diteror, istilahnya diteror, takut gila, apakah benar mau gila gitu kan ya. Terus yang paling nyebelin itu waktu lagi mancing, teman-teman, itu kan saya hobi mancing ya. Padahal kalau misalkan saya mancing itu benar-benar ngilang jenuh, ngilang stres, penat banget ya. Tapi ketika kena anxiety, terus kena saya takut gila ini ya, nggak tahu ujungnya tuh dari takut gila aja, karena dari awalnya menurut saya, teman-teman ya. Jadi kita selalu menyamakan penyakit dengan ada yang di Google. Jadi kamu searching penyakit, terus itu kan keluar ciri-cirinya. Nah itu kamu sama-samain, akhirnya ngerasain sama, terus setelah pergi ke dokter, tapi enggak. Nah kamu masih ada di situ itu. Nah makanya lama-kelamaan takut gila. Jadi punya pemikiran, ini gila nggak ya? Aku itu gila nggak ya? Nah jadi timbulnya ke situ karena kamu sukanya nanyain penyakit sama yang di Google. Padahal ketika dicek, enggak lah, nggak kayak gitulah gitu kan ya. Pulang lagi nggak percaya gitu lagi, pulang lagi nggak percaya lagi. Akhirnya punya pemikiran, sebenarnya kenapa sih gitu? Padahal cuma lebih doang, tapi malah takut ke gila karena kamu mumet sendiri, masih di circle itu gitu ya. Nah kayak gitu kalau menurut saya, teman-teman ya. Nah balik lagi ke cerita tadi ya. Jadi waktu mancing itu udah lagi enak banget, lagi relax banget, tapi setelah mancing udah beres, nempel lagi, gila nggak ya gitu loh, teman-teman. Jadi sampai kalau misalkan saya lagi bicara kayak gini sama teman, atau misalkan sama tetangga, atau misalkan sama dosen, teman-teman ya, bicara kayak gini tuh udah nggak bisa konsen. Takutnya tuh lawan bicara kita itu aneh lihat kita, tingkah laku kita tuh aneh, padahal nggak sama sekali, teman-teman ya. Tapi punya pemikiran ke situ, nggak tahu kenapa. Jadi kalau saya bicara sama teman, nggak pede aja, takutnya tuh dia biasa tuh aneh, kayak orang gila. Padahal saya tanya ya, enggak, biasa aja kayak orang normal. Nah itu berarti ada pikiran yang salah, teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dari situ. Terus terlebih lagi, saya udah mulai ngurangin udah nggak bisa bersosialisasi lagi, teman-teman ya, karena saking nggak pedenya keluar, saking nggak pedenya berbicara dengan orang lain, jadi saya nggak bisa keluar, teman-teman. Yang saya bisa lakuin itu baca grup di Facebook, terus nyari pengetahuan tentang skizo itu kan gila, teman-teman ya. Nah itu mutar terus, jadi nggak bisa, udah nggak pede. Nah saya udah punya mikir lagi nih, saya baca pernah ciri-ciri orang gila itu udah nggak bisa bersosialisasi lagi. Saya baca itu, ternyata saya juga udah nggak bisa. Itu bukan karena mau gila, bukan, tapi karena takut. Ya sampai-sampai udah nggak bisa keluar lagi. Jadi diam murung di rumah. Emang ciri-cirinya kayak gitu, tapi bukan berarti kita diam di rumah terus gila aja. Enggak kayak gitu, teman-teman ya. Nggak kayak gitu ternyata. Nah dari situ setelah saya mau keluar lagi, itu emang udah nggak bisa kan. Nah di situ mulailah saya pergi ke psikolog, psikiater. Sering banget ya. Sering banget. Nah ceritanya nih sampai psikiater, saya diantar sama doi, teman-teman ya, diantar sama doi. Waktu itu sore ya, kayaknya jam 2-an, karena dokter spesialis itu dari jam berapa ya, saya lupa, pokoknya waktu sorean lah, habis lepas zuhur kesana baru saya ngantri. Nah setelah saya ngantri ke psikiater itu kan duduk di samping, saya banyak tuh orang yang lagi mau konsul ke psikiater, banyak banget di situ. Nah saya nanya kan ke salah satu orangnya, cewek kan ya, mbak kenapa, katanya ternyata pokoknya garis besarnya masalah keluarga. Nanya balik sama saya kan, mas tanya kenapa ke psikiater. Saya bilang malu ya, saya bilang saya takut gila. Loh katanya, iya kan, iya. Malu banget, teman-teman ya. Nah pokoknya mumet banget lah. Pokoknya ketika waktu itu tuh teman bicara saya yang saya kenal itu ketawa gitu, kenapa takut gila tiba-tiba gitu ya. Padahal saya tuh punya cemas berlebih, bukan berarti mau gila, enggak. Makanya dia ketawain. Saya masih ingat teman-teman ya, waktu lagi antri itu nanyain. Jadi saling berbagi pengalaman lah. Kan kalau misalkan sekitar itu kan garis besar dia punya masalah. Nah jadi kita saling sharing sama teman-teman di antrian itu ya. Jadi banyak yang punya masalah juga, bukan kita doang. Tapi
yang punya cemas berlebih waktu itu saya doang di situ. Makanya ketika saya dengar cerita orang lain, masalah keluarga, keuangan, terus juga masalah sekolah, tapi ketika ditanya balik saya takut gila itu saya nggak pede ya. Tapi saya bilang cuman diketawain ya nggak apa-apa, emang itu apa ya, emang itu salahnya teman-teman ya, emang itu yang saya takutin maksudnya kayak gitu. Jadi saya mau nggak mau jujur aja sama mereka. Nah setelah itu pas giliran masuk ya, saya ketemu dokter, salaman gitu, namanya siapa, tinggal di mana, umur berapa, terus status pelajar apa kerja, saya jawab semua. Terus nanya keluhan, saya bilang, dok saya takut gila katanya. Dokter diem ya, diem ketawa aja. Katanya kenapa, nggak tahu, pokoknya setelah saya ngerasa cemas berlebih, kan waktu itu kata dokter ya, waktu itu kan bukan takut gila, takut apa ya, takut mati. Dan sekarang beda lagi takutnya, berarti kamu cemas berlebih tapi kamu masih egois ya, masih belum puas sama pikiran kamu sendiri. Jadi takutnya tuh beda-beda. Jadi setelah takut mati sebulan beda lagi. Nah itulah orang anxiety teman-teman ya, jadi jangan aneh lah. Nah setelah itu dokter ngetawain, sampai akhirnya saya dikasih keyakinan ya bahwa nggak akan sampai gila, nggak akan suatu saat pasti sembuh, percaya sama dokter katanya. Tapi pada akhirnya memang ya saya nggak gila teman-teman ya, bahkan apa ya, saya bisa nerusin kuliah lagi sampai beres teman-teman. Itu bangga banget ya, walaupun emang itu kewajiban, tapi buat orang anxiety itu bangga banget bisa bangkit kembali. Ya itu pengalamannya teman-temannya, jadi sampai masuk psikiater juga, sampai sering sama yang lain juga gitu ya. Terus juga teman saya cerita juga teman saya, karena teman saya juga sharing sama saya juga sharing sama dia juga pernah ngalamin takut gila ini teman-teman ya. Jadi saking, ya baik lagi tadi, saking kita terlalu sering menganalisa ciri-ciri penyakit di Google sampai kita nyamain dengannya, kita mumet sendiri, terus kita punya pikiran, kenapa sih gitu, kenapa sih? Nah lama-kelamaan kita gila nggak ya, takut lah. Lagi-lagi diperparah dengan searching apa itu gila, ciri-ciri gila, bagaimana proses gila, itu parahnya ya. Teman saya juga cerita kayak gitu, waktu itu emang sempat nggak bisa kuliah teman-teman ya, di rumah tuh kumatnya itu tiap jam 5 sore ya, sore pokoknya udah mau maghrib kumat aja. Takut gila, udah nggak bisa kenapa-napa lagi, udah nggak bisa berdialog dengan keluarganya. Yang bisa malah dia tuh circle-nya masih kayak gitu ya, jadi searching, baca tentang kegilaan, nyamain, besoknya gitu lagi, sampai dia terpuruk banget. Padahal itu yang membuat kamu lama sembuhnya. Coba kamu keluar dikit-dikit lah, kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi itu pengalamannya, mungkin kalau misalkan diceritain semuanya panjang banget ya, karena apa ya, karena emang panjang banget ceritanya sih, dari mulai paling rendah terus sembuh, tapi prosesnya melewati proses sembuh kumat. Nah itu lama banget sebenarnya ya, paling lama sih kumat daripada sembuhnya. Sembuh sebentar kumat lagi, terus besoknya sembuh kumat lagi, nanya lagi, muter lagi, nanya pusing lagi, takut gila lagi akhirnya. Nah kayak gitu teman-teman ya, buat pengalaman saya pribadi sama pengalaman teman saya. Di sini kamu juga jangan berkecil hati, karena apa ya, menurut saya sebagian besar penderita anxiety itu pasti ngalamin ini teman-teman ya. Contohnya orang yang saya kenal, yang kena anxiety itu semuanya ngerasain sensasi takut gila ya. Terus juga teman-teman kita yang komen di video sebelumnya itu juga ngerasain teman-teman ya. Terus juga masih banyak lah yang DM saya, terus yang WhatsApp saya masih ngerasain takut gila, padahal udah sembuh sebelumnya, tapi nggak tahu kenapa ada trigger dikit mungkin, jadi takut lagi ya. Jadi jangan berkecil hati, toh ini juga pasti sembuh teman-teman ya, asalkan sabar ya. Semua pasti ngelewatin fase ini teman-teman, saya pun pasti lah ngelewatin fase ini, bukan kamu doang ya. Terus juga apa ya, buat solusinya sih insya Allah saya bahas di part berikutnya teman-teman ya. Jadi makasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir, udah dengerin cerita pengalaman saya kena takut gila itu teman-teman ya. Terus juga makasih buat kalian yang udah like video ini, terus juga makasih yang udah subscribe channel ini teman-teman ya, makasih banyak. Saya doain semoga cemas berlebihnya hilang besok ya. Jadi mungkin kayak gitu aja ya. Jadi buat part 2 nya ditunggu aja teman-teman ya. Saya buatin sampai ke part terakhir, part 3
ya. Oke, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang nggak enak atau ucapan yang nggak enak yang menyinggung di hati tanpa sengaja, teman-teman mohon maaf sama sekali ya, mohon maaf banget, karena saya juga masih belajar ya. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja buat videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.